Rasulullah bersabda, surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang kita benci, yang tidak kita senangi. Apalagi terkait tentang perjuangan jihad di jalan Allah. Jihad itu berat apa ringan, Pak? Berat. Coba dibuka di dalam surat At-Taubah ayat 24. Di situ ada 8 kesukaan manusia yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang pertama, abaukum, bapak-bapak kalian, artinya orang tua. Kemudian abnaukum, anak-anak. Ikhwanukum, saudara-saudara, ya saudara-saudara kita. Kemudian apa? Wa azwajukum, yaitu istri-istri kita. Wa ashiratukum, ya keluarga. Wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun tahsyauna kasadaha wa masakinu tardona. Harta-harta kita pasti kita cintai. Kemudian perdagangan yang hari ini kita usahakan, yang kita miliki. Kemudian yang terakhir, yang ke-8, wa masakinu tardonaha, dan tempat-tempat tinggal yang kalian sukai. Ini sesuatu yang dicintai oleh manusia. Kalau itu semuanya, yang 8 ini lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fisabil. Ada Allah, Rasul, dan perjuangan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah kehinaan yang akan didatangkan oleh Allah kepada kita sampai Allah subhanahu wa ta'ala menentukan urusannya antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mencintai sesuatu itu ya biasa saja. Innamad dunya mata'ul ghurur. Sesungguhnya dunia itu adalah kesenangan yang menipu, menyesatkan kita dari akhirat, melalaikan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku ini tidak ingin hidup kecuali pada 3 perkara saja. Yang pertama adalah thalabul ilmi, yang kedua zikrullah, yang ketiga di medan jihad fisabilillah. Tidak ingin hidupnya itu kosong dari thalabul ilmi, senantiasa terus majelis ilmu, berthalabul ilmi, karena itu adalah kehidupan yang akan menjadikan mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam. Kami adalah satu kaum yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan Islam. Seandainya tidak karena Islam, kita pasti akan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam thalabul ilmi ini kita diberikan ketenangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diturunkan rahmat di dalamnya, dan kemudian semua makhluk mendoakan kita, keberkahan. Kemudian yang kedua, di dalam kehidupannya senantiasa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, zikrullah, lisan yang senantiasa berzikir. Sehingga Ibnu Qayyim mengatakan, Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan hamba yang memiliki kebaikan yang luar biasa, kebaikannya segunung, amal solehnya masya Allah, tetapi hancur berkeping-keping. Amal soleh dan kebaikannya tidak berguna sama sekali. Karena apa? Lisannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan seorang hamba yang dia banyak memiliki dosa, bertumpuk-tumpuk dosanya, tetapi lisannya senantiasa dipakai untuk berzikir kepada Allah dan melaksanakan amal soleh, maka dia mendapatkan dosa-dosanya berguguran di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu kita tidak akan terlepas dari dosa. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabin. Semua anak manusia ini, anak Nabi Adam ini melakukan banyak kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan itu adalah mereka yang bertaubat. Jika kita banyak dosa, banyak berbuat maksiat, segera bertaubat. Jangan menunda taubat kita. Kematian itu ajal kita tidak bisa memperkirakan. Kemudian yang ketiga adalah memiliki keinginan yang kuat untuk memperjuangkan agama Allah. Dia berada di medan-medan jihad, di parit-parit jihad, berperang melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala.
Maka karakter para sahabat yang dibina oleh Rasulullah Muhammad SAW, mereka semuanya adalah hubbul jihad, mencintai jihad fisabilillah, memiliki ruhul jihad. Baik yang miskin, yang kaya, yang muda, yang tua, semuanya memiliki semangat jihad yang sama. Bahkan Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an, seorang sahabat yang buta, beliau juga memiliki apa? Semangat jihad. Berangkat ke medan jihad meskipun hanya dengan membawa bendera. Itu sahabat buta. Lah kita bagaimana? Sudah kita serahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala.